Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengembangan produk baru yang disusun oleh saya, Bella Ayu, dan ada dua rekan saya, Distiara Anggraini dan Reza Andarista. Yang pertama, pengembangan produk baru. Jadi apa sih pengembangan produk baru itu? Di sini kita paparkan ada pendapat para tokoh yang mana dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan produk adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan melalui perbaikan bentuk, penyederhanaan, pembentukan kembali, menambah desain atau model dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Jadi, alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru adalah untuk menggantikan item-item yang telah kehilangan minat dari konsumen. Yang selanjutnya adalah proses pengembangan produk baru. Butuh berbagai tahapan hingga akhirnya suatu perusahaan mampu menciptakan pengembangan untuk produk baru yang bisa diterima oleh masyarakat. Pengembangan produk baru ini merupakan suatu hasil inovasi yang mana keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas dari produk yang dikembangkan. Secara keseluruhan, untuk menciptakan produk baru yang berhasil, perusahaan harus memahami pelanggannya, pasar, pesaing, serta pengembangan produk yang memberikan nilai unggul bagi pelanggan. Di sini kami akan paparkan secara umum saja, karena setiap perusahaan memiliki proses yang berbeda untuk pengembangan produk barunya. Tahap pertama adalah penciptaan ide. Perusahaan secara sistematis mencari ide-ide baru dan berupaya menghasilkan sejumlah besar ide yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Penyaringan ide. Perusahaan melakukan pemangkasan awal untuk memfilter banyak ide dan untuk menentukan mana yang paling menguntungkan dan paling mungkin dikembangkan dengan sumber daya saat ini. Analisis bisnis. Perusahaan melakukan tinjauan atas proyeksi penjualan, biaya, dan laba dari produk baru ini. Termasuk di dalamnya adalah analisis tentang persaingan yang ada atau potensial muncul di kemudian hari. Karena biasanya perusahaan itu akan membuat skenario-skenario bisnis yang terjadi, karena kita kan nggak tahu ke depannya gitu. Pengujian konsep. Perusahaan menguji konsep produk baru kepada sejumlah kecil konsumen untuk menilai daya tarik yang terkait dengan setiap konsep. Ada risiko bahwa konsep yang dikembangkan kurang optimal dalam beberapa cara. Lalu pengembangan produk. Konsep produk diubah menjadi produk fisik. Dalam pengembangan produk ada risiko bahwa masalah kualitas terlewatkan. Ini sering muncul ketika jumlah yang lebih besar diproduksi nanti. Pengujian pasar. Produk dipasarkan secara realistis dalam skala kecil dan dengan cara yang terkontrol sehingga dapat belajar tentang penerimaan produk baru dan menyempurnakan pendekatan pemasaran keseluruhan. Lalu komersialisasi. Perusahaan memasukkan produk baru ke pasar pada skala yang lebih besar. Di sini perusahaan berkomitmen untuk bersaing. Dan hal-hal di atas, poin penting lainnya adalah diferensiasi. Adanya diferensiasi menjadikan suatu produk memiliki identitas yang khas dan unik, sehingga menjadi pembeda bagi produk pesaing dan memungkinkan untuk sulit ditiru. Inovasi dan pengembangan produk baru. Produk baru menjadi pusat perhatian seluruh perusahaan karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran perusahaan. Produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen membantu memperkuat posisi organisasi di pasar yang sudah ada dan untuk berpindah ke pasar produk baru. Perusahaan penting mengembangkan produk baru karena untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan dan keunggulan perusahaan dan mengganti produk lama. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan sebuah produk baru, di antaranya 1. Produk unik dan menarik. Di sini perusahaan berperan penting dalam menciptakan sebuah produk seunik mungkin untuk menarik konsumen. Yang kedua, memanfaatkan teknologi modern inovasi produk. Yang dimaksud strategi inovasi juga bisa dijalankan dengan memanfaatkan bantuan teknologi modern. Dengan begitu, perusahaan lebih produktif lagi maupun operasional usahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Yang dimaksud dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki kreativitas yang cukup tinggi. Yang keempat, meningkatkan pelayanan.
Contohnya seperti melayani pemesanan secara online. Jenis produk baru. Secara garis besar, aktivitas pengembangan produk baru bisa menghasilkan 6 macam tipe produk baru. Yang pertama, produk baru bagi dunia atau new to the world product, yaitu produk-produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru dan membentuk siklus hidup produk yang baru. Yang nomor 2, lini produk baru atau new product line, yaitu produk-produk yang baru bagi perusahaan namun diluncurkan bagi pasar yang sudah ada. Contohnya, satu produsen kosmetik dapat memiliki lini produk bedak dan lipstik. Yang nomor 3, perluasan lini atau line extension, yaitu produk baru yang memungkinkan perusahaan memperluas pasar yang dilayani dengan menawarkan manfaat yang berbeda. Contohnya, Indomie goreng dengan Indomie goreng ayam. Nomor 4, penyempurnaan produk yang telah ada atau improvement to existing product, yaitu produk-produk yang biasanya dirancang untuk menggantikan penawaran produk yang sudah ada. Contohnya seperti merek HP yang setiap tahunnya mengeluarkan produk baru atau tipe-tipe baru. Nomor 5, reposition, yaitu pengembangan teknik yang memungkinkan satu produk menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan yang baru. Yang nomor 6, pengurangan biaya atau cost reduction, yaitu versi dari produk yang ada yang dapat memberikan kinerja setara pada tingkat harga yang lebih murah. Keberhasilan produk baru. Kunci keberhasilan sebuah produk baru. 1. Memiliki pasar yang cukup besar. 2. Memanfaatkan teknologi yang sudah ada. 3. Memiliki harga jual yang bersaing. 4. Keunggulan produk bisa digambarkan dengan jelas. 5. Petunjuk pemakaian yang mudah dipahami. Kegagalan produk baru. 1. Penentuan harga produk yang tidak tepat. 2. Info produk yang kurang memadai. 3. Produk yang kurang dibutuhkan konsumen. 4. Kurangnya loyalitas konsumen. 5. Kualitas produk yang rendah. 6. Kekurangan modal. 7. Mahalnya proses pengembangan produk baru. Manfaat pengembangan produk baru. 1. Memuaskan pelanggan, yang artinya pelanggan yang setia pun akan tergoda dengan produk lain yang lebih inovatif. 2. Menggait pasar baru. Inovasi produk dapat menggait pasar baru yang lebih luas. 3. Meningkatkan kualitas produk. Mengembangkan kualitas produk sehingga akhirnya produk layak untuk dipasarkan. 4. Lebih efisien. Adanya inovasi produk dapat membuat proses produksi dan distribusi menjadi lebih efisien. 5. Lebih fleksibel. Inovasi juga berarti mudah melakukan adaptasi. 6. Unggul dari kompetitor. Bisnis yang terus melakukan inovasi akan lebih ringan untuk bergerak. 7. Pondasi kuat untuk bertahan. Dengan terus melakukan inovasi, suatu bisnis akan memiliki pondasi yang kuat untuk bertahan.